warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Nur Audina Eka Safitri dengan NIM 1054311000222. Selanjutnya ada Syahruni Ramadhani dengan NIM 1054311000122. Dan yang terakhir ada Muhammad Ilham dengan NIM 1054311001522. Sekarang terdapat banyak fenomena-fenomena yang muncul. Salah satunya yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik, yaitu generasi milenial. Lalu, siapa generasi milenial itu? Dan mengapa disebut generasi milenial? Generasi milenial merupakan generasi yang dekat dengan teknologi. Generasi milenial merupakan generasi yang lahir pada tahun 1980 sampai dengan tahun 2000-an. Oleh karena itu, di era globalisasi ini peran Pancasila tentulah sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Lebih dari itu, nilai-nilai Pancasila sepatutnya menjadi karakter masyarakat Indonesia, sehingga Pancasila menjadi identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Bumi Pertiwi Indonesia ini menganut sebuah ideologi yang penting yang dikenal dengan sebutan Pancasila. Hari Pancasila ini diperingati setiap tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Pancasila mengandung 5 sila yang penting yang mencerminkan idealisme atau cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila sendiri terlahir dari pemikiran hebat para pahlawan Indonesia, di antaranya Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Soepomo dan lain-lain yang berjuang mati-matian secara heroik untuk mengaktualisasikan kemerdekaan Indonesia akibat ratusan tahun dijajah oleh kolonialisme Barat. Melihat begitu besarnya hati dan jiwa para pahlawan akan masa depan bangsa, di tengah rumitnya situasi yang mencekam, kita sebagai generasi milenial tidak bisa hanya duduk dan menikmati kemerdekaan saat ini. Namun, kita kaum milenial harus mampu berperan aktif mewujudkan Indonesia yang harmoni, damai dan adil melalui penghayatan nilai-nilai luhur Pancasila dalam realitas kehidupan sehari-hari kita sebagai kaum milenial. Jika ditinjau lebih lanjut, generasi milenial kini berada di usia produktif yang memiliki peranan penting untuk kelanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan. Berkembang pesatnya globalisasi dan digitalisasi menjadikan generasi ini unggul dalam hal kreativitas dan kemudahan dalam menghubungkan dirinya dengan dunia luar dirinya. Eksistensi Pancasila menurut generasi milenial dapat menjadi jembatan emas untuk kaum milenial membangun batas apa yang bisa diterima dari pengaruh luar yang merugikan dan tidak etis negatif. Dengan luar biasanya, ideologi Pancasila menempatkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama, berguna untuk memperingatkan generasi milenial bahwa ada Tuhan sebagai pusat dari kehidupan segala sesuatu dalam dunia ini. Pancasila harus dijadikan acuan bagaimana generasi milenial dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kaum milenial Indonesia harus dengan bijaksana, harus selalu adil dalam pikiran dan perilaku etis pada sesama, tidak menggampangkan segala sesuatu, dan terus berbuat kebaikan yang mementingkan kepentingan umum demi cita-cita kebaikan bersama. Generasi milenial harus sadar diri untuk selalu bersinergi menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia
Dalam sila ketiga, melalui sikap toleransi akan perbedaan dan memegang teguh pendirian yang tidak bisa diacak oleh bangsa luar. Sesama bangsa Indonesia, generasi milenial harus bergotong royong mengangkat derajat bangsa Indonesia lebih tinggi daripada negara lain untuk menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara lemah yang gampang terjajah, tapi negara yang kuat karena generasi penerusnya mampu bersatu memajukan Indonesia lebih baik di tengah tantangan global masa kini. Generasi muda milenial juga harus bersikap demokratis dengan mementingkan aspek musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan dalam sila keempat. Keputusan tidak boleh diambil secara otoriter, namun hasil kesepakatan dan musyawarah bersama. Juga sila kelima, anak muda milenial harus mengusahakan keadilan sosial, perlu mengkritik struktur sosial, ideologi, politik dalam negara dan masyarakat yang menciptakan ketidakadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Nah, maka dari itu, pada hakikatnya generasi milenial harus terus memelihara dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan nyata sehari-hari. Melalui pendidikan, generasi milenial harus sadar bahwa nilai-nilai Pancasila yang ditanam seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, gotong royong, musyawarah untuk mufakat, keadilan sosial, patriotisme, nasionalisme, menghormati perbedaan bukan hanya untuk dihafal, namun terlebih dan paling penting adalah untuk diterapkan pada diri sendiri dan juga menebarkannya kepada generasi milenial lain yang sama-sama berperan penting dalam menciptakan Indonesia yang damai, aman, dan tentram. Apa nilai-nilai Pancasila di era modern sebagai berikut? Yang pertama, melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal, setiap pelajar diberikan pendidikan karakter, mulai dari pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi, di mana guru memiliki peran aktif dalam memberi bimbingan dan perubahan karakter anak yang lebih baik. Pendidikan merupakan cara yang paling efektif karena pendidikan tidak hanya mencetak generasi yang cerdas, terampil, namun juga mencetak generasi yang dapat mempertahankan, mengembangkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, melalui diskusi ataupun sosialisasi di lingkungan sekitar. Dengan mengadakan diskusi ataupun sosialisasi di lingkungan sekitar yang diikuti oleh warga sekitar, terutama yang masih remaja, yaitu dengan cara memberi contoh nilai-nilai Pancasila yang mudah dipahami oleh warga tersebut. Yang ketiga, keluarga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mengedukasikan nilai-nilai Pancasila, karena keluarga lebih memahami cara yang tepat untuk mengedukasikan ke lingkungan keluarga. Menurut Rajasa pada tahun 2007 bahwa generasi muda harus mengembangkan karakter nasionalisme melalui 3 proses, yaitu pertama, pembangunan karakter di mana generasi muda berperan untuk membangun karakter positif bangsa melalui kemauan keras untuk menjunjung nilai moral serta menerapkannya pada kehidupan nyata. Kedua, berdaya karakter. Generasi muda harus menjadi role model dari pengembangan karakter bangsa yang positif dengan memiliki sebuah inisiatif untuk membangun kesadaran kolektif dan koherensif yang tinggi. Ketiga, berrekayasa karakter, yaitu generasi muda berperan dan berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta berkontribusi dalam proses pembelajaran dalam mengembangkan sebuah karakter yang positif sesuai dengan zaman. Menurut Giting, tahun 2017 mengatakan bahwa terdapat beberapa upaya untuk menanamkan nilai Pancasila, yaitu yang pertama, mempunyai satu agama dan menjalaninya dengan tekun terhadap agama tersebut, tidak memaksa orang lain untuk masuk ke agamanya. Yang kedua, menanamkan jiwa saling menghargai perbedaan yang ada. Yang ketiga, mencintai tanah air dan turun menjaga kesatuan bangsa Indonesia. Yang keempat, bermusyawarah dalam mengambil sebuah keputusan dan bermufakat untuk mencapai tujuan bersama.
Dan yang terakhir, tanamkan sikap saling membantu antar sesama, menghargai perbedaan pendapat, dan memperjuangkan sebuah keadilan untuk kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Sebagai generasi milenial, mari kita menjunjung tinggi nilai Pancasila untuk Indonesia yang lebih baik lagi di masa depan.